Materi kali ini yaitu merintis usaha baru dan model pengembangannya. Cara memasuki dunia usaha memiliki 3 cara. Yang pertama yaitu merintis usaha baru, yaitu mendirikan usaha baru dengan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang baru. Ada 3 bentuk merintis usaha baru. Yang pertama, sole proprietorship. Sole proprietorship atau perusahaan perseorangan adalah sebuah organisasi bisnis yang paling sederhana. Satu orang menjalankan, bertanggung jawab, dan memiliki kendali penuh atas operasi dan keuntungan bisnis. Yang kedua, partnership atau kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki sebuah bisnis dengan tujuan menghasilkan laba. Yang ketiga, corporation atau korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum. Korporasi merupakan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan yang besar. Cara yang kedua yaitu membeli perusahaan orang lain, yaitu membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Kerjasama antara franchise dengan perusahaan besar dengan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan waralaba. Tipe franchising. 1. Trade name franchising, yaitu franchise memperoleh hak untuk memproduksi. Yang kedua, product distribution franchising, yaitu franchise memperoleh hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Yang ketiga, pure franchising, yaitu franchise memperoleh hak seluruhnya mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi, pemasaran, bantuan manajemen, dan teknik pengendalian kualitas. Keuntungan dari franchising. 1. Pengalaman dan faktor sukses 9-30%. Yang kedua, bantuan keuangan dari franchisor. Yang ketiga, brand name dan reputasi. Yang keempat, bisnis sudah terbangun. Yang kelima, standarisasi mutu. Yang keenam, biaya produksi rendah. 7. Kesiapan manajemen. Yang kedelapan, bantuan manajemen dan teknik. Yang kesembilan, profit lebih tinggi. 10. Perlindungan wilayah. Bantuan franchisor. 1. Pemilihan dan pengkajian lokasi. Yang kedua, rancangan fasilitas dan rencana bangunan. Yang ketiga, spesifikasi peralatan dan produk. Keempat, dukungan promosi dan iklan. Yang kelima, bantuan pada pembukaan franchise. Yang keenam, bantuan dalam pendanaan. Persetujuan untuk franchisor dan franchise. Franchisor setuju untuk 1. Memberi suatu wilayah penjualan sesuai yang berdiri sendiri kepada franchise. Yang kedua, menyediakan sejumlah latihan dan manajemen perusahaan. Yang ketiga, memberikan barang dagangan kepada franchise dengan harga saing. Franchise setuju untuk 1. Menyelenggarakan perusahaan dengan persyaratan yang diajukan franchisor. Yang kedua, menginvestasikan jumlah minimum tertentu pada bisnis. Yang ketiga, membayar franchisor suatu jumlah tertentu sebagai imbalan yang tetap. Cara merintis usaha. Inside out approach sama dengan idea generation, yaitu merintis usaha dengan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai key success factor. Wirausaha melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang yang akan menentukan jenis usaha yang akan dimulai. Yang kedua, outside in approach sama dengan opportunity recognition, yaitu merintis usaha dengan pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar.
Yang ketiga, opportunity recognition, yaitu pengamatan lingkungan sebagai alat pengembangan yang akan ditransfer menjadi peluang ekonomi. Kompetensi inside out. Yang pertama, teknik, yaitu kemampuan menyediakan produk dan pelayanan. Yang kedua, marketing, yaitu kemampuan menentukan pasar, pelanggan, dan harga yang tepat. Yang ketiga, finansial, yaitu kemampuan bagaimana mengukur sumber dan penggunaan dana. Yang keempat, network, yaitu kemampuan bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Bagaimana cara membeli perusahaan yang sudah berdiri? Alasan kenapa pilih cara ini: 1. Low risk. Yang kedua, easy. Yang ketiga, bargaining price tracker. Konteks persaingan bebas yang semakin dinamis. Perlunya strategi pengembangan kompetensi inti dengan pengetahuan dan keunikan hasilnya, yaitu dengan keunggulan D'Avenue 7 strategi. 1. Superior stakeholder satisfaction, strategi soothsaying. Yang ketiga, position for speed. Yang keempat, position for surprise. Yang kelima, shifting the rule of the game. Yang keenam, signaling strategic intent. Yang ketujuh, simultaneous and sequential strategic trust.